Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallim Adam allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengambil pelajaran dari orang-orang pilihannya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, di mana Allah telah mengatakan ulaikal ladzina tadaw fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka hendaknya kalian mengikutinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Telah terdapat pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran, mau'izah, nasihat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah akhir daripada surah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika, demikianlah kami memberitahukan kepadamu min amba'ir rusul, di antara kabar-kabar dan berita-berita dari Nabi dan Rasul, linutsabbita bihi fu'adak, agar kami meneguhkan hatimu di jalan Allah. Jadi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan dengan kisah-kisah dari nabi-nabi Allah atau orang-orang saleh lainnya, maka tentulah kita lebih butuh lagi untuk dikuatkan ya dengan kisah-kisah ini. Maka jamaah sekalian, semoga dengan kita mengkaji, membahas, menyebutkan kisah mereka dan mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, semoga itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga bersama dengan mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita dan pemimpin para teladan. Ya, dari beliaulah kita mencontoh perilaku-perilaku dan akhlakul karimah. Dan Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan pada dirimu wahai Rasulullah terdapat akhlak budi pekerti yang begitu tinggi. Jamaah sekalian, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mencoba mengambil teladan, pelajaran dari seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bacakan tadi pada salat maghrib, kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Sebenarnya kita mau dahulukan, kita mengambil lebih dahulu ini karena agak pendek. Adapun selanjutnya nanti masih ada Nabi Yunus, Nabi Yusuf, kemudian dan juga Nabi Yusuf sudah kita bahas tentunya pada ta'lim tahun lalu. Ya, dan masih ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga
ya dalam Al-Quran disebutkan beberapa keteladanan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, begitupun Nabi Isa dan seterusnya. Dan saya sangat bersyukur dan sangat terbantu dengan adanya ceramah dari Ustaz Syahrir. Jadi saya tidak perlu ketika sudah Ustaz Syahrir menyampaikan tentang kisahnya, ya jadi saya tidak perlu membaca lagi tentang riwayat-riwayat ya atau data mengenai pribadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ini, karena beliau sudah sampaikan dalam kajian kitab. Ya, sekali lagi adapun talim kita pada malam hari ini hanya berfokus pada apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi kita tidak menyebutkan rinciannya. Nabi Zakaria alaihi salam salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dengan permintaan-permintaan doa yang sangat beradab, penuh dengan sopan santun. Dan inilah akan kita contoh dari beliau, bagaimana kita mengambil adab dalam berdoa, diambil dari perbuatan Nabi Zakaria alaihissalam. Saya kira materi ini sudah pernah kita sampaikan di masjid ini, ya, tapi tidak mengapa. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan fil i'adati ifadah, dalam setiap pengulangan itu ada saja faedah yang kita ambil insyaallah taala. Ya. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam ada hubungan dengan keluarga Ali Imran. Ya, Ali Imran ini adalah salah seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan keluarganya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya kami telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya tentunya, sebagai satu keturunan dan sebagian dari keturunan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di sini tentang kisah bagaimana ya keluarga Imran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempersiapkan keturunan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Dalam surah Ali Imran ayat 35. Allah mengatakan, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam janinku, dalam kandunganku kelak menjadi hambamu yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku ya Allah, sungguh engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Jadi masih di dalam janin, ya masih di dalam rahim itu calon anaknya, dia sudah bernazar bahwasanya jika anak ini lahir, aku akan mengabdikan dia pada Baitul Maqdis. Ya, mengabdi pada Baitul Maqdis, pelayan dari Baitul Maqdis. Dia akan tinggal di situ, dibuatkan mihrab, tempat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan yang lahir ini adalah Maryam alaihissalam. Jadi dari keluarga Ali Imran, ya istri Imran melahirkan, kemudian melahirkan seorang perempuan yang sangat diberkahi oleh Allah, pemimpin para wanita di surga, Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam. Jadi ketika istri Imran telah menazarkan bahwasanya anak yang akan lahir ini akan menjadi seorang pengabdi dari Baitul Maqdis, di situ ulama kita mengambil pelajaran bahwasanya di antara tujuan kita mengharapkan keturunan oleh Allah bukan untuk tujuan duniawi saja, itu nomor kesekian, tapi kita mengharapkan keturunan agar kemudian ada yang akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu sebenarnya itu. Bukan hanya sekedar menjadi hamba yang soleh, tapi soleh wa muslih, orang yang baik untuk dirinya sendiri dan juga memperbaiki orang lain. Subhanallah. Maka ini diantara contoh yang bisa kita ambil dari sini. Ketika singkat cerita, ketika Maryam ini telah lahir dan tumbuh menjadi wanita yang apa? Wanita yang salehah, yang berilmu, yang menjaga kehormatannya. Maka
Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Maryam ini dirawat oleh pamannya, omnya, yaitu siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Sempat saya baca tadi dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Maryam ini, Nabi Zakaria ini bukan omnya secara langsung, tapi dari bibinya Maryam, dari tantenya Maryam. Itu sebagian pendapat dari tafsir Ibnu Katsir. Bisa kita murojaah ceramahnya Ustaz Syahrir tentang kisah Nabi Zakaria. Jadi Maryam, ya Nabi Zakaria adalah omnya, pamannya Maryam alaihissalam, yang diberikan kepercayaan oleh Allah sekaligus dari keluarga Imran untuk merawat dan memberikan pelajaran kepada Maryam alaihissalam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Zakaria pada saat itu, maka Nabi Zakaria lah yang mendidik dan memberikan ilmu hikmah kepada Maryam sehingga beliau tumbuh menjadi wanita yang salehah dan akan nanti melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Nabi Zakaria merawat Maryam dan beliau pulang balik dari Baitul Maqdis dan melihat keadaan Maryam alaihissalam ini, Nabi Zakaria melihat sesuatu yang aneh ketika beliau membersamai Maryam dan melihat sesuatu yang ajaib di antara tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri Maryam. Apa itu? Di dalam surah Ali Imran ayat 37 Allah katakan, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, kamar khusus untuk tempat ibadah, dia mendapati makanan di sisinya, di sisi Maryam alaihissalam. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, anehnya Maryam alaihissalam mendapatkan makanan, buah-buahan musim dingin, padahal pada saat itu musim panas. Dan sebaliknya, mendapatkan buah-buahan musim panas pada saat terjadi musim dingin. Mungkin kalau dia berada pada musim dingin, Maryam mungkin mendapatkan kurma, ya, mendapatkan buah-buahan yang tidak didapatkan pada musim dingin tersebut. Ya, tidak didapatkan pada musim panas. Ya, jadi pada musim dingin, ya, Maryam alaihissalam mendapatkan buah-buahan yang tumbuh, yang dipetik pada musim dingin. Begitupun sebaliknya. Maka ini dilihat aneh oleh Zakaria alaihissalam, ya, karena tentunya pada musim panas orang memakan buah-buahan musim panas. Ya, pada musim dingin orang memakan buah-buahan pada musim dingin. Tapi ini sebaliknya. Maka ini memancing perhatian dari Nabi Zakaria. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh semua ini? Dan Maryam pun mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Maryam mengatakan, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Perhatikan, Maryam tidak sekedar mengatakan sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, tapi Maryam menambahkan kata-kata bighairi hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya kadang di luar dari sangkaan dan dugaan dari hamba tersebut. Ya, subhanallah, bighairi hisab. Maka disitulah Nabi Zakaria muncul keyakinan dalam dirinya. Iya, kan Nabi Zakaria pada saat itu sudah berumur tua, sekitar 80 tahunan, ya 70-80 ya, sekitar itu. Di situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa daripada hambamu. Padahal Nabi Zakaria sudah berumur tua. Ya, dan istrinya, sebagian pendapat mengatakan istrinya sudah dikatakan mandul, tidak bisa lagi melahirkan anak. Tapi melihat keadaan Maryam yang diberikan rezeki oleh Allah itu, disitulah hati Nabi Zakaria tergerak untuk meminta kepada Allah. Makanya di sini bisa kita mengambil pelajaran bahwasanya tatkala kita melihat karamah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada hamba-hamba yang lain,
atau kita mendengarkan kisah-kisah dari orang lain yang mungkin tidak masuk di akal kita, tapi itu terjadi, itu bisa memancing keimanan kita untuk semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mengapa sekali-kali kalau kita ada cerita, ada yang pernah kita alami dalam hidup ini yang betul-betul kita itu merasakan bahwasanya tidak ada campur tangan manusia di situ, betul-betul Allah yang berkehendak di situ, maka sampaikan kepada orang lain. Sampaikan, karena boleh jadi itu menjadi sebab tergeraknya hati orang untuk yakin kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Zakaria tergerak hatinya berdoa di saat umur yang tua itu untuk meminta anak. Di saat, kalau kita memikirkan, ya tidak, ya seharusnya Nabi Zakaria sudah putus asa untuk meminta keturunan, karena dia beliau sudah tua, bahkan ya istrinya sudah dikatakan mandul, tidak bisa melahirkan lagi. Tapi hunalika da'a Zakaria rabbah, keyakinan yang muncul tatkala dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada Maryam. Tidak ada kata terlambat. Jadi sesuatu yang mustahil pun Allah jadikan kun fayakun jika memang Allah berkehendak. Maka kisah-kisah Al-Quran yang Allah ceritakan seperti ini harusnya menambah iman kita kepada Allah, bahwasanya kalau sesuatu yang mustahil secara akal bisa terjadi, bagaimana kalau memang masih ada peluang sesuatu itu bisa terjadi. Makanya kalau ada orang mungkin sudah menikah 10 tahun sudah menikah, ya bahkan 20 tahun sudah menikah, tapi umurnya mungkin masih ya 40-an, 50-an, jangan putus asa, masih ada kesempatan. Ya masih ada kesempatan. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Maka kita beralih pada surah Maryam. Pada surah Maryam Allah Subhanahu wa taala merincikan bagaimana permintaan Nabi Zakaria dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita akan mengambil teladan dari Nabi Zakaria dalam berdoa, dan kita akan lihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah dalam mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Silakan dibuka surah Maryam ayat 1 dan seterusnya. Di situ kita akan belajar bagaimana adab berdoa yang sangat luar biasa yang ditujukan oleh Nabi Zakaria kepada kita. Allah mengatakan, kita bacakan dua ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Kafha ya ain sad. Inilah yang dibacakan kepadamu penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria alaihissalam. Dan berikutnya Allah akan menyebutkan kepada kita adab-adab Nabi Zakaria dalam berdoa. Mari kita mengambil pelajaran. Pertama Allah mengatakan idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dengan suara yang lembut. Maka ini adab. Jadi ketika Nabi Zakaria sudah mulai berdoa meminta anak, Nabi Zakaria mencontohkan kepada kita ketika dia berdoa kepada Allah, dia melembutkan suaranya. Dan ini adab yang ulama kita ambil dari Nabi Zakaria. Ketika di sini disebutkan ketika Nabi Zakaria berdoa dengan suara lirih dan penuh kelembutan, inilah adab utama dalam berdoa. Karena berdoa dengan suara yang lirih, suara yang lembut, suara yang merendah menunjukkan kerendahan hati seorang hamba dan keikhlasannya kepada Allah.
Kenapa kita katakan kalau kita berdoa dengan suara merendah, suara yang lembut itu menunjukkan keikhlasan? Karena boleh jadi orang yang berdoa dengan suara yang keras ada peluang untuk dia riya. Dia memperdengarkan doanya sehingga dia ingin dipuji dengan permintaannya itu. Maka ketika dalam keadaan lembut, dalam keadaan suara yang lirih, suara yang kecil, dan itulah asal dari berdoa. Kecuali ada dalil, ada nas, ada hadis yang menjelaskan disunnahkannya mengangkat suara dalam berdoa, seperti contohnya kunut dalam salat witir misalnya, khususnya pada bulan Ramadan, ya, doa pada khutbah Jumat misalnya, atau doa-doa yang lain yang memang ada dalil khusus yang menjelaskan bahwasanya Nabi memperdengarkan suaranya. Tapi pada asalnya doa secara umum dibaca dengan suara yang lembut. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang memperdengarkannya. Pernah suatu ketika ada sekelompok sahabat, rombongan sahabat yang berdoa menyebut nama Allah dalam perjalanan berdoa menyebut nama Allah dengan suara yang keras. Maka Nabi langsung menegur dan mengatakan, pelan-pelan wahai hamba Allah, sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian panggil, yang kalian berdoa kepadanya zat yang tidak tuli dan bisu. Dia mendengarkan, bahkan sangat tajam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengangkat suara ketika berdoa, dan ini adab. Dan bayangkan saja kalau dilogikakan saja, ketika kita misalnya menghadap ke seorang pejabat atau pemerintah, lantas kita punya proposal kita mau sampaikan kepadanya, apakah kita berani ya mengangkat suara dan menyampaikan itu di hadapan pemerintah atau pejabat? Tentu kita pelan-pelan. Habib Puang, ini ada proposal, ada permintaan pembangunan proyek begini. Pasti kita dengan suara yang lembut dan menjaga kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai ada salah kata. Kita tes memang di rumah apa kalimat yang bagus nanti disampaikan. Kalau itu saja kita persembahkan kepada manusia, bagaimana lagi dengan Allah? Kemarin Nabi Ayub kita sudah bahas bagaimana adabnya dalam berdoa, memilih kalimat-kalimat yang tidak mengandung, yang penuh penghormatan kepada Allah. Begitupun dengan Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria tidak mencontohkan kalimatnya, tapi mencontohkan nada suaranya dengan sangat lembut, lirih. Subhanallah. Dan buat apa coba kalau kita berdoa mengeraskan suara? Apakah itu menunjukkan bahwasanya semakin keras suara semakin Allah dengar? Tidak juga. Ya, kenapa? Karena ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kedatangan seorang perempuan di rumahnya, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan ini yang disebutkan bernama Khawlah binti Tha'labah mengadukan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Aisyah menceritakan, saya di balik gorden pada saat itu, di balik gorden kamar yang beberapa meter saya atau beberapa jarak saya dengan Nabi dan perempuan itu, mendengarkan sebagian percakapan mereka dan sebagiannya lagi samar-samar, tidak terlalu saya dengarkan padahal sudah dekat. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 1, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengarkan perkataan perempuan itu tatkala dia mengadukan masalahnya kepadamu. Allah mengatakan di sini, sungguh Allah telah mendengarkan dengan sempurna, tanpa kurang satu huruf sedikit pun. Allah mendengarkan semuanya. Maka Aisyah mengatakan, subhanalladzi sami'a sam'ahu wa basarah. Subhanallah, maha suci Allah yang sangat luas, yang sangat tajam pendengarannya. Aku saja di balik kamar ini dengan jarak beberapa meter masih ada samar-samar yang saya dengar, tapi Allah mengatakan Allah sungguh telah mendengarkan semua percakapan dari mereka. Subhanallah. Ya, maka buat apa kita mengangkat suara ketika berdoa? Cukup dengan, dan enak juga itu kalau kita berdoa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Maka ini kata para ulama kita, jadi kalau seorang berdoa dengan suara yang lembut, itu menunjukkan keyakinannya dan kedekatannya kepada Allah. Ia dalam keadaan tersebut merasakan bahwa sangatlah dekat dengannya dari segala sesuatu, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin merendahkan dirinya dan melirihkan suaranya. Dan itulah keyakinan seorang hamba, kedekatan dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah mengatakan walaqad na'lamu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada seorang hamba, kepada seorang manusia lebih dekat daripada urat lehernya. Maksudnya ilmunya Allah yang sangat dekat kepada kita. Ya, subhanallah. Maka tidak perlu dengan nada yang tinggi ketika berdoa. Kemudian Allah mengatakan, Nabi Zakaria, ya ini ada pertama. Ada yang kedua yang Nabi Zakaria ajarkan, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, ya sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ada berdoa, yaitu menampakkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang paling Allah suka tatkala kita berdoa. Menampakkan kelemahan, rasa butuh kita kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa membantu saya ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang dapat menolong hamba kecuali Engkau ya Allah. Engkau lah satu-satunya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat saya lakukan kecuali Engkau ya Allah. Ya, kita sudah pernah memberikan contoh, misalnya seorang siswa atau mahasiswa yang ingin lulus dalam ujian misalnya. Ya. Yang dia tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan hafalannya, tapi dia betul-betul menampakkan kelemahannya di hadapan Allah, dan dia pun berdoa seperti ini. Ya Allah, inilah saya hambamu yang sudah mengambil usaha dalam belajar, dalam mengulangi pelajaran saya. Namun sesungguhnya jiwa saya ini lemah ya Allah. Boleh jadi saya sudah belajar semalam penuh, tapi saya banyak lupa, saya banyak lalai, dan mungkin karena dosa-dosaku ya Allah membuat saya apa yang saya pelajari cepat keluar dan cepat lupa. Maka ya Allah, Engkau lah maha kuasa, Engkau maha kuat, ya Engkau maha membantu dan menolong hamba-hambamu. Ya Allah, bantulah saya dalam menjawab ujian-ujian, soal-soal ujian di hari esok. Semoga dengan itu aku bisa lulus dan memberikan yang terbaik pada keluarga dan umat ini. Itu contoh kecil saja dalam berdoa. Tapi kita yang lebih tahu lah bagaimana kata-kata yang baik dalam berdoa. Artinya kalau dengan manusia saja, sebelum kita meminta, kita banyak merayu dulu, banyak menyebutkan kebaikannya dulu. Ya sudah lama saya cari-cari orang, tapi saya tidak mendapatkan orang kecuali kita misalnya. Ya, dan saya ini orangnya lemah, orangnya tidak punya apa-apa. Kita menampakkan seperti itu, pasti orang tergerak untuk, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau manusia di waktu-waktu tertentu, apalagi kalau emosinya tidak stabil, kita pun menampakkan rasa butuh kepadanya, dia acuh tak acuh, tapi Allah tidak. Ya, Allah justru selalu siap. 24 jam Allah selalu siap. Lalu bagaimana kalau kita mengatakan, Ustaz, banyak sekali orang berdoa di dunia ini. Apakah kalau kita banyak permintaan kepada Allah, Allah akan bingung untuk mengabulkannya? Tidak, justru disinilah jangan samakan Allah dengan makhluk. Karena ada orang pernah bertanya sama saya seperti itu. Ini mengatakan, Ustaz, kalau banyak permintaan dalam doa tidak pusing jika Allah itu kabulkan. Mana dulu yang nak kabulkan? Ya, kita mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan pernah sama dengan makhluk. Justru semakin banyak permintaan, semakin Allah suka dan semakin Allah tahu apa hajat dan permintaan kita kepadanya. Dan Ibnu Qayyim pernah mengatakan, jika sudah banyak sekali permintaan di kepala ini yang kita sendiri tidak tahu mana dulu disebut di hadapan Allah, cukup awali dengan perbanyak istighfar. Karena jika Allah telah mengampuni dosa kita, Allah akan mengetahui semua hajat dan kebutuhan kita. Bahkan Dia lebih tahu apa yang paling penting untuk kita. Perbanyak saya meminta ampun kepada Allah, istighfar. Dan Allah tahu apa yang belum terbetik di pikiran kita, Allah akan kasih. Cukup perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena istighfar membuka pintu rezeki dan membuka jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi. Perbanyak saya istighfar. Kalau tidak bisa sebutkan satu persatu permintaan-permintaan kita. Jadi ini yang menampakkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di sini bahwasanya
Sebab memperlihatkan kelemahan ketika berdoa menunjukkan bahwasanya ia berlepas diri dari kekuatan dan kemampuannya dan bersandar secara penuh kepada yang maha memiliki kekuatan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menampakkan kelemahan di hadapan Allah, kita bilang, ya Allah, saya ini lemah, saya tidak ada yang bisa menolong saya kecuali kepadamu ya Allah. Kita berlepas diri dari kekuatan kita, dari kepintaran kita, dari diri kita, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampakkan kelemahan. Kalau perlu, teteskan ini air mata kita dalam meminta dan ketika menampakkan kelemahan. Ya, kalau itu sudah menyentuh hati kita, itu kan ada waktu itu biasa kita berdoa, subhanallah, karena saking banyaknya masalah kita baru mengatakan, ya Allah ya Rabbi, ya saya ini hamba-Mu yang lemah, yang banyak masalah. Itu sudah meneteskan air mata di situ. Dan itulah kenikmatan dalam berdoa kepada Allah, menumpahkan semua di hadapan Allah dan curhat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di Facebook, bukan di media sosial kita curhat. Kenapa cid aja ki orang kalau di media sosial kita mengeluh, kita menyebutkan hajat kita. Tidak, untung kalau bilang sabar ki, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan tak. Tapi kalau musuh kita, orang tidak suka sama kita, justru dia justru mengejek dan menghinakan kita. Jadi ini jemaah sekalian ya, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, di antara adab Nabi Zakaria dalam berdoa, ini luar biasa. Nabi Zakaria mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Coba kita renungkan kalimat ini baik-baik. Ya, subhanallah. Dia mengatakan, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Ya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Artinya ini menunjukkan prasangka yang baik, kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, di antara maknanya, ya Allah, saya akan tetap berdoa terus kepadamu meskipun engkau tidak kabulkan. Di antara maknanya, saya akan tetap berdoa kepadamu ya Allah meskipun engkau tidak kabulkan. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Prasangka baik dan ketergantungan hati kepada Allah. Makanya Umar mengatakan, saya tidak memikirkan bagaimana doa saya dikabulkan, tapi saya memikirkan bagaimana dulu saya diberikan kemudahan dalam berdoa. Karena ketika seseorang dimudahkan untuk berdoa dan menyebutkan permintaannya, keadaan yuftahalahu, sedikit lagi dibukakan permintaan itu kepadanya, sedikit lagi diberikan permintaan itu kepadanya. Jadi bukan perkaranya kita kapan dikabulkan atau tidak, itu di belakang pintu. Tapi yang paling penting dulu, bagaimana dulu kita dimudahkan mengangkat tangan, itu dulu. Karena doa sendiri menjadi investasi kebaikan kita. Dan kalau kita berdoa itu tiga kemungkinannya, dikabulkan pertama, kalau entah itu dikabulkan di dunia langsung, atau kalau tidak yang kedua, diberikan investasi untungnya di akhirat, dijadikan doa itu sebagai investasi dan tabungan baginya di akhirat. Dan yang ketiga, kalau bukan yang kedua ini, yang ketiga, dia digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Boleh jadi ada seorang meminta rezeki pada hari ini tapi Allah tidak berikan, tapi Allah pada hari itu telah dicatat dia kecelakaan misalnya, dia mendapatkan musibah, tapi Allah tidak jadikan musibah itu karena ada doa tadi yang dia ucapkan, meskipun tidak secara langsung dia minta keselamatan, tapi Allah ganti doanya tadi, tidak dikabulkan permintaannya yang satu, dengan digantikan dia diselamatkan dari kecelakaan, kesusahan pada hari itu. Makanya betul, doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Ya, jadi tidak ada rasa kecewa dalam berdoa, jemaah sekalian. Subhanallah. Jadi ini, aku tidak akan pernah kecewa, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Kemudian adab yang selanjutnya yang Nabi Zakaria nampakkan di ayat yang kelima dan keenam, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku ya Allah, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Nabi Yakub. Apa adab yang bisa kita ambil dari sini? Adab dalam berdoa, menampakkan kekhawatiran. Ya Allah, kalau saya tidak mendapatkan rezeki pada hari ini ya Allah, saya takut meminta-minta, saya takut merepotkan keluarga saya Allah. Maka bantulah saya Allah, berikanlah rezeki dan penghasilan pada hari ini agar aku menahan diri dari meminta-minta.
menampakkan kekhawatiran. Dan itulah juga yang diucapkan Nabi SAW pada saat perang Badar. Ya, doa yang tidak pernah diucapkan Nabi SAW dalam perang Badar disebutkan dalam riwayat ketika jumlah kaum muslimin hanya 313 orang melawan 1000 pasukan kaum musyrikin. Pada malam perang Badar Nabi berdoa semalam penuh. Bahkan ketika pasukan pada pagi harinya sudah bertemu antara dua kubu pasukan, Nabi sampai mengatakan, "Ya Allah, jika sekiranya pasukan kaum muslimin dikalahkan pada hari ini, aku khawatirkan engkau tidak akan disembah atau tidak ada yang menyembahmu ya Allah di permukaan bumi ini." Subhanallah, aku khawatir. Dia menampakkan kekhawatiran. Ini antara adab berdoa. Bukan berarti ya menampakkan kekhawatiran ini ya mendesak Allah. Bukan berarti seperti itu, tapi kita memang Allah memang menginginkan, tidak mengamau Allah kita menampakkan seperti itu kepada Allah, antara diri kita saya dengan Allah, tapi tentunya dengan kata-kata yang beradab. Ya, dengan kata-kata yang beradab dan tidak menyebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu kita memaksakan kehendak, tapi kita menampakkan kekhawatiran. Setelah Nabi Zakaria menampakkan adab-adab dalam berdoa ini, coba kita lihat, Allah tidak sekedar mengabulkan doa Nabi Zakaria, tidak hanya memberikannya anak, tapi lebih daripada itu. Coba kita lihat di ayat yang ke-7. Allah katakan, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang kami beri nama Yahya, dan tidak pernah ada orang yang diberikan nama Yahya sebelum daripada anakmu itu." Subhanallah. Pertama, diberikan anak. Yang kedua, Allah sendiri yang memberikan nama kepada anak dari Nabi Zakaria. Jadi biasa kita itu kalau lahir anak kita telepon Ustaz, SMS Ustaz, kasih dulu nama anak aku ini Ustaz, supaya membarakah kita kalau kita yang kasih nama, ya. Karena seperti itu kita sama guru-guru kita minta kasih dulu nama Ustaz. Bagaimana lagi yang kalau kasih nama itu Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit. Ya Zakaria, inna nubashshiruka, kami berikan kepadamu kabar gembira seorang anak laki-laki bernama Yahya, dan namanya lagi super keren, Yahya. Yahya artinya dari kata-kata al-hayy, yang hidup. Dia tidak sekedar hidup, tapi juga menghidupkan ruh manusia, menghidupkan manusia dengan ilmu, menghidupkan manusia dengan kenabian. Nabi Yahya alaihi salam. Subhanallah. Jadi tidak sekedar dikabulkan permintaannya, lebih sesuatu yang mustahil, sudah tua, ya, tapi dicap istrinya sudah mandul, tapi dia berdoa, dia yakin, memperlihatkan adab-adab, memperlihatkan imannya kepada Allah dan penghormatan kepada Allah. Allah tidak sekedar memberikan permintaannya, tapi lebih daripada apa yang dia minta. Jadi intinya nampakkan penghormatan kita, rasa rendah kita, rasa yakin kita kepada Tuhan kita Allah, seakan-akan Allah itu dekat sekali dengan kita, sebagaimana anak dengan bapaknya, yang tentunya seorang anak selalu memelas, meminta kasih kepada bapaknya ketika menginginkan sesuatu. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah ada bersama kita, di depan kita, dan insya Allah memberikan yang terbaik di setiap apa yang kita minta. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, tapi nampakkan prasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ini saja mungkin pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memahami ayat-ayatnya dan mengambil teladan dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.